Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, ketua dan seluruh pengurus Masjid Raya Mujahidin Pontianak, para imam yang kami muliakan, juga gurunda, ayahanda, ketua umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, kemuliakan jamaah hadirin hadirat yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah. Kita diberi kesempatan sampai malam yang ke-17 pada malam hari ini. Di bulan Ramadan ini ada satu keistimewaan khusus dengan adanya namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, malam keagungan, malam keutamaan yang khusus hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian Lailatul Qadar ini ada dua macam. Pertama, Lailatul Qadar dalam pengertian malam di mana malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya pada turun ke bumi di malam-malam ganjil. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril al-awakhir min Ramadan. Artinya, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Itulah yang biasa disampaikan para guru kita mulai malam 21, 23, 25, 27 sampai malam 29. Mencarinya salah satunya dengan cara iktikaf. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran pertama kali. Inilah yang kita mau bicarakan pada malam hari ini. Di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan pertama kali. Di malam keberapa? Inilah yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tanggal berapa? Terjadi perbedaan di kalangan para ulama, berbeda-beda. Tapi mayoritas menyebutkan tanggal 17 Ramadan. Kesimpulan tanggal 17 Ramadan ini diambil dari Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billahi ma anzalna ala abdina yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada Allah
dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya beriman kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaitu pada malam Al-Furqan, malam bertemunya dua pasukan. Dua pasukan yang dimaksud adalah pasukan orang-orang kafir musyrik Quraisy dengan pasukan umat Islam di sebuah kampung namanya Badar. Itulah yang disebut dengan Perang Badar. Perang Badar menurut catatan para ahli sejarah itu terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan. Jadi kalau malam hari ini Jumat 17 Ramadan itu bertepatan. Dari ayat 41 surat Taubah ini disimpulkanlah bahwa Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan tanggal 17. Cuma dalam catatan ini di Al-Anfal ini Perang Badar terjadi 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sementara Al-Quran turun pertama kali di Gua Hira 13 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah pada saat beliau berusia 40 tahun. Jadi harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, yang berbeda adalah tahunnya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sebelum Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perilaku bahkan menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang kafir musyrik Quraisy menjelang turunnya Al-Quran. Antara lain, pertama, sudah merajalela kerusakan dan penyimpangan akidah. Salah satu buktinya, di sekitar Ka'bah Baitullah itu tidak kurang dari 360 berhala. Berhala-berhala inilah yang mereka sembah, mereka yakini untuk minta perlindungan, termasuk untuk perbaikan nasib. Ini adalah kerusakan akidah. Yang kedua adalah kerusakan dan penyimpangan moral. Orang-orang Arab sebelum turunnya Al-Quran, termasuk kalau ada yang melahirkan bayi-bayi yang berjenis kelamin perempuan, mereka tidak mau terima, bahkan mereka kubur hidup-hidup. Itu adalah penyimpangan luar biasa yang tidak menghargai hak-hak asasi kemanusiaan. Kalau ada orang tuanya yang punya istri lebih dari satu sehingga dia punya ibu tiri, lalu ayahnya meninggal, ibu tirinya itu diwarisi. Coba bayangkan, ini manusia, seorang ibu tirinya itu dijadikan semacam harta warisan. Itu luar biasa. Maka itulah kemudian banyak ayat turun nanti berkaitan dengan menata dalam rumah tangga. Bahkan termasuk turunnya Al-Quran nanti ini yang merasa sangat bersyukur dan berterima kasih itu sebenarnya adalah perempuan. Karena sebelum turunnya Al-Quran ini, perempuan di mata orang-orang Arab itu sama dengan barang yang sangat luar biasa, tidak manusiawinya. Bahkan di Al-Quran nanti itu ada satu surah namanya surat An-Nisa. Begitu juga salah satu yang menjadi penyimpangan juga adalah fanatisme kesukuan. Sedikit-sedikit, pokoknya suku yang kemudian menjadi penyebab terjadinya, bahkan menjadi kesukaan, bahkan menjadi hobi, namanya perang-perangan. Jadi kalau hari ini tiap malam, tiap detik kita putar media, kita lihat. Cuma kalau dulu perangnya masih manual. Kalau sekarang ini perang yang kita saksikan ini, itu udah main drone, balistik, rudal dan segala macam. Itu dulu, itu yang dikerja itu sebelum turunnya Al-Quran. Nah, dalam konteks inilah kemudian maka
boleh dikata sepakat para ulama yang didasarkan juga pada hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ayat yang Allah pertama kali turunkan itu adalah Iqra. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Koma, bukan titik, koma. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Iqra? Ini yang membuat penasaran di kalangan banyak para ulama tafsir. Kenapa Iqra yang pertama kali? Bukan perintah-perintah yang lainnya. Ada apa di balik perintah Iqra ini? Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Secara khusus membahas ayat ini, menulis sebuah kitab namanya Al-Quran fi Syahril Quran. Syahril Quran itu fi Ramadan. Ya, karena Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Identik dengan Al-Quran. Karena pertama kali turunnya, yang kedua, setiap malam malaikat Jibril alaihissalam itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Jibrilu yalqahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi setiap malam di bulan Ramadan ini, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Kalau sudah ketemu, payudari suhul Quran, lalu dua-duanya malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaras Al-Quran, bermudarasah. Mudarasah ini banyak artinya. Salah satunya membaca Al-Quran. Malaikat Jibril baca Al-Quran, Nabi Muhammad yang mendengar. Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran, malaikat Jibril yang mendengar. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai tadarrus. Makna lainnya mudarasah artinya menelaah. Jadi selain membaca, ditelaah apa maknanya, apa maksudnya, dan seterusnya. Dalam bahasa lain namanya tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itu kata Al-Quran. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad, yang di dalamnya penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi, supaya kalian mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi tilawah, tadarrus, tadabbur. Nah, tilawah ini dalam hubungannya juga qiraah. Cuma kalau qiraah itu bacaan secara umum, tapi kalau tilawah lebih kepada bacaan terhadap ayat-ayat secara khusus yang sifatnya mulia seperti Al-Quran. Kalau qiraah semua apa saja bisa dibaca. Nah, apa penjelasan Syekh Abdul Halim Mahmud setelah membaca apa makna Iqra bismi rabbik? Beliau berkesimpulan bahwa Iqra bukan sekedar membaca dengan verbal, membaca angka, membaca huruf, membaca kata, membaca kalimat, tapi membaca dalam pengertian mentotalitaskan diri ketika kita membaca. Karena bacaan itu hakikatnya adalah simbol dari seluruh pergerakan dalam kehidupan kita. Beda kalau kita melihat paling yang bergerak mata. Kalau kita mendengar paling berfungsi mata. Tapi kalau kita membaca dengan penuh keseriusan, sebetulnya secara totalitas diri kita itu ikut semuanya. Maka namanya membaca itu atau bacaan atau membaca itu adalah simbol pergerakan secara utuh. Sehingga Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan bahwa perintah Iqra maknanya adalah bacalah, bergeraklah, dan bekerjalah. Jadikanlah seluruh aktivitas pergerakanmu ini untuk bismi rabbik. Jadi sekali lagi saya ulangi,
Jadi perintah yang pertama kali Allah turunkan di Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat ini, itu diawali dengan perintah Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya jadikanlah seluruh pergerakan, aktivitas pergerakan hidupmu secara totalitas hanya untuk Tuhanmu, yaitu Allah. Jadikanlah seluruh wujudmu hanya untuk Allah semata. Jadikanlah niat dan tujuanmu selama kita masih bernapas itu hanya semata-mata untuk Rabbik, itu Tuhan. Inilah yang mendobrak, meluruskan dari akidah yang menyimpang dari orang-orang Arab sebelumnya. Itu kaitannya. Jadi sebenarnya perintah Iqra ini adalah perintah untuk menanamkan prinsip akidah. Jadi kalau kita cerita membangun karakter generasi muslim berakhlak Qurani, nomor satu yang ditanamkan itu adalah kekuatan spiritual dalam bentuk penanaman akidah. Karena akidahnya adalah prinsip. Yang membuat banyak masalah hidup kita ini adalah kita tidak punya prinsip yang kuat. Kita gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Gampang kita berubah karena banyak kepentingan sesaat. Yang susah kita cari sampai detik ini termasuk pemimpin adalah pemimpin yang punya prinsip. Maka Rasulullah SAW ditempang melalui ayat ini yang akan memimpin nanti ke depan, diperintahkan untuk menanamkan prinsip akidah. Jadi perintah membaca untuk menanamkan kemampuan intelektual sekaligus kemampuan spiritual. Itu yang pertama. Jadi kalau kita membangun, yang dibangun dulu akidah. Dulu saya masih sanawiyah, saya baca buku-buku. Salah satu buku itu adalah Muhammad Qutb. Ada satu prinsip yang sampai detik ini banyak menginspirasi dalam pergerakan hidup saya. Beliau mengatakan, al-hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup kita itu berdasarkan keyakinan. Orang yang hidup tidak punya keyakinan yang kuat, itu susah hidupnya itu. Tapi keyakinan yang kuat bagi kita umat Islam adalah akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini harus jihad. Ya, jihad dalam pengertian bukan dalam pengertian perang ya. Jihad dalam pengertian harus ada perjuangan, harus ada kerja keras. Itu prinsip yang pertama. Itu salah satu makna dari Iqra bismi rabbika. Jadi ini adalah pelurusan akidah yang sudah terlanjur menyimpang yang kita sebutkan tadi, perilaku dan kebiasaan orang-orang Arab sebelumnya. Maka turunlah ayat ini mempertegas bahwa membangun peradaban ke depan adalah dimulai dari membangun dari dalam penguatan yang namanya penguatan akidah. Terus yang kedua, setelah turun ayat 1 sampai 5, secara kronologis yang turun berikutnya itu adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Inna laka la ajran gaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi kalau diurut, pertama itu Iqra, yang kedua nun wal qalam yang masturun sampai ayat 5, baru ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila sampai 5, baru ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir sampai ayat 7. Itu kronologisnya ayat yang turun pertama kali. Nah, apa pesan kedua dari ayat yang kedua? Nun wal qalam wa ma yasturun. Ini memperkuat bahwa membangun generasi berakhlak Qurani selain kemampuan literasi membaca juga harus kemampuan al-qalam, pena, pulpen,
Pulpen yang disebut, tapi yang dimaksud adalah perintah untuk menulis. Jadi saat ini kita tidak hanya dituntut untuk banyak membaca, tapi generasi ke depan harus punya kemampuan untuk menulis. Dan itulah yang membuat kita berutang kepada para ulama terdahulu. Coba bayangkan kalau tidak ada Imam Bukhari menulis hadis, tidak ada Imam Muslim, tidak ada Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan seluruh ulama hadis yang mengumpulkan hadis sampai ini, kalau tidak ada menulis, kita tidak tahu apa-apa agama. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, tidak ada Imam Ahmad Ibnu Hanbal, tidak ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka ini kita kenal karena ada tulisan karyanya. Itulah bagian dari membangun peradaban. Jadi membangun peradaban bukan sekedar kecerdasan intelektual karena bisa mengetahui banyak hal, tapi juga kemampuan untuk menulis, karena itulah bagian yang bisa diwariskan sampai detik ini. Nah, setelah kemampuan ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, yaitu membangun integritas moral. Nah, ini masalah ini, integritas moral. Karena secerdas apapun kalau moralnya tidak ada, itu sangat membahayakan. Maka setelah turun ayat ini, baru turunlah sambungannya surah Al-Alaq, mulai ayat 6 sampai ke 19 yang ditutup dengan perintah wasjud waqtarib. Jadi ada berapa jarak itu? Ayat 5 turun separuh-separuh ayat ini, baru kemudian dilengkapi ayat 6 sampai 19, dan penutup di surah Al-Alaq itu adalah wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Jadi di surah Al-Alaq ini, kalau kita kembalikan tadi itu, secara lengkapnya ada 3 perintah. Pertama perintah Iqra, yang kedua perintah sujud, dan yang ketiga adalah perintah mendekat. Baru lengkap. Karena kalau kita hanya baca, tapi keilmuan yang kita dapat tidak bisa mengantarkan kita untuk sudah semakin mengenal agama, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Apalagi dengan keilmuan kita tidak bisa mengantarkan integritas moral kita semakin bagus, maka semakin pintar bisa jadi semakin kurang ajar. Ini yang sangat membahayakan generasi ke depan. Jadi kalau tema yang dibuat oleh panitia bahwa membangun generasi muslim berakhlak Al-Quran, pertama sekali adalah memperkuat basis kekuatan spiritual melalui akidah yang sangat kuat, ditopang dengan kecerdasan intelektual, tetapi integritas moral sangat menjadi penentu. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Ya, karena kita dibatasi waktu, siap-siap sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan bisa memberi tambahan-tambahan informasi buat kita untuk kita semakin semangat terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebenarnya adalah roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Itu kata Allah di surah Asy-Syura ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruhan. Yang dimaksud ruh itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bagi kita umat Islam adalah roh. Karena Al-Quran lah yang bisa menghidupkan kita. Kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsirnya, kenapa Al-Quran disebut roh? Karena dengan Al-Quran lah roh kita sebagai orang beragama bisa hidup. Karena hidupnya lah bisa kita berkomunikasi kepada Allah dan bisa bersilaturahmi terhadap sesama saudara-saudara kita dan membangun kesadaran terhadap lingkungan tempat di mana kita berada. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.